Halo teman-teman Primer English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan dari teman-teman Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2025 dengan Teh Gesti dan Kang Hardika ya. Iya, Betul bener banget, sekali. Kang. Nuhun ya untuk waktunya, kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nih terkait mungkin kegiatan Mojang Jajaka Kabupaten Garut ya. Tapi Siap. sebelumnya kita mungkin ada yang mau kenalan dulu ya teman-teman yang sedang menyaksikan. Ini Gesti lagi sibuk apa, kalau kuliah jurusan apa, Dika sekolah ya sekarang ya, Sekolah, bener di banget, mana, Kang. jurusan apa dan seterusnya. Silakan, siapa dulu? Boleh Oke. aku duluan gitu ya, Teh? Boleh. Sampurasun Kang Teteh. Wilujeng nepangkeun wastapun Hardika Wahyu Kusuma, Jejaka Wakil Hiji Rumaja Kabupaten Garut tahun 2025. Sim kuring ayeuna nyumprih ilmu di SMA Negeri 11 Garut, kelas 12. Hatur nuhun. Oke. Akuan. Ya, mangga. Sampurasun Akang Teteh nepangkeun wastapun Gesti Alfia Soumi Mojang Mimitran Kabupaten Garut tahun 2025. Dina deuet ayeuna simkuring nuju nyuprih ilmu di Universitas Garut kalaresan di Fakultas Komunikasi dan Informasi. Betul. Oke, jadi di Fakultas Vkom ya kalau Betul Gesti. sekali. Dika kelas 12 ya, berarti Kelas sudah lulus 12. sekarang ya? Ya, alhamdulillah sudah Ya, lulus. alhamdulillah ya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang sering sampaikan, selalu saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah kuliah dulu ya, Dika ya. Jadi ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung nyari jurusan nih. Nah, kita pengen tahu nih kepada Geges dulu yang istilahnya sudah kuliah di fakultas Komunikasi dan iya. Informasi. Nah, itu. Kenapa ngambil jurusan itu, Guys, dulu? Sebetulnya, dulu itu masih bimbang, masih pelin-pelan gitu ya untuk memilih jurusan. Dari mulai dulu itu, awal jurusan teh pengen administrasi bisnis, Iya. terus bisnis digital. Tapi ternyata setelah, mengaca gitu ya ke karakter diri, terus potensi yang bisa dikembangkan dari diri sendiri itu, kayaknya nggak ada di sana gitu, nggak ada di administrasi bisnis dan juga bisnis digital. Pas, lihat gitu ya, peluang dan juga, pembelajaran di Fakultas Komunikasi dan Informasi, wah ternyata cocok banget gitu, Kang. Jadi kayak lebih, kalau sekarangnya meureun passion ya, Iya. meureun ya gitu. Tapi lebih ke gimana caranya potensi yang udah ada basic-nya di diri Gesti itu bisa dikembangkan di sana gitu. Jadi lebih ke untuk teman-teman gitu ya, kalau misalnya untuk memilih jurusan, jangan ngikut-ngikut temen, yang Iya. pertama itu. Banyak tuh, banyak banget. Karena, dulu saya sama pas waktu SMK. Masuk ke jurusan desain grafis. Mmm. Nah, DKV kalau sekarang ya. Dulu itu ngikut-ngikut temen. Nah, ujungnya kan gak semangat lah gitu untuk, belajarnya. Jadi lebih ke kenali dulu diri masing-masing, potensi kalian yang bisa dikembangkan itu di mana. Jadi jangan maksain ke bidang yang lain kalau kitanya belum ada, keinginan yang lebih gitu sih, Kang, kalau dari aku. Kalau dari mata kuliah sendiri di jurusan Vkom itu apa yang paling seru menurut Gesti? Eh, Praktikum MC sih, seru Oh, banget. praktek jadi MC berarti? Betul sekali, praktikum MC, public speaking, terus kalau di Vkom itu ada, apa, fotografinya Mmm. juga gitu, desainnya masuk gitu. Terus nanti apalagi di pertengahan di semester 2 itu ada gimana kita latihan jadi reporter. Mmm. Jadi kita tuh langsung terjun ke jalan, langsung pura-pura jadi reporter kayak gitu, jadi seru gitu. Tapi kalau hitungan matematika masih ada nggak? Oh, Ada. tetap Nah, ada ya? biasanya nih yang masuk Vkom itu menghindari matematika. Oh. Dan ternyata di semester 6 nanti ada statistika komunikasi. Tetap ada, guys. Ya nggak apa-apa lah ya. Gitu. Oke, jadi itu teman-teman sedikit gambaran nih ya di Vkom Unika ya. Betul sekali. Jadi ya mudah-mudahan lah teman-teman yang sedang bingung sudah ada ketemu pengen jurusan apa Nah ya gitu. kelas 12 ya. Kalau nanti ke Vkom bisa ketemu. Bisa ngobrol-ngobrol lebih Bisa lanjut ya. ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kalau Dika sendiri nih, ini kan kelas 12 nih. Iya. Ya, gimana rencana selanjutnya? Mau ke jurusan apa? Kalau rencana selanjutnya kayak udah direncanain dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Kang. Hmm. Berhubung basicnya di hitungan kalau saya, karena jurusan di SMA juga lebih ke kurikulum merdeka yang IPA teknik gitu. IPA teknik ya. Jadi saya mungkin nanti bakal ngambil jurusan kuliah di teknik juga, lebih khususnya ke teknik sipil. Karena mungkin dulu kenapa saya bisa memilih teknik sipil, karena ada harapan dan cita-cita orang tua yang belum tercapai. Jadi saya pengen mewujudkannya gitu. Oke, jadi seorang teknik sipil ya.
Dan udah keterima katanya. Iya, bener Oke, banget. keren. Alhamdulillah ya. Jadi ketika Alhamdulillah banget. tag ini kita sudah dapat informasi, Iya, alhamdulillah udah alhamdulillah. keterima di mana? Boleh di-spill, Kang? Kebetulan saya keterima di Politeknik Negeri Bandung, D3 jurusan Teknik Konstruksi Sipil. Jadi Mantap. alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget itu kan. Oke, tadi sekilas lah mengenai teman-teman ya, barangkali mengenai terkait jurusan nih gitu. Karena, masih banyak cerita yang saya kayaknya kuliah salah jurusan gitu, tapi salah jurusan sampai selesai gitu. Banyak 15-an. Kepablasan. karena kena tanggung dan segala macam. Ya mudah-mudahan semakin sedikit lah gitu nya. Betul. Jadi kuliah teh bener-bener yang diinginkan atau mungkin yang Nah, dicita-citakan gitu. Sehingga ketika ada kendala da ieu mah hoyong abi gitu. nah Nah, mohon. gitu. Lanjut teh gitu kalau ada kendala gitu dihadapi. Baik, kita bergeser ya, kita bergeser ke ini nih, ke mokanya ya. Saya pengen Boleh. tahu, mungkin di sini juga teman-teman istilahnya penasaran ya, gimana ceritanya seorang Dika sama Geges tertarik ikutan ke Mojang Jajaka. Boleh Teh duluan. Oke, siap. Jadi, ini tuh perjalanan yang benar-benar terjal sebetulnya ya, kalau menurut saya. Karena, keinginan menjadi atau masuk ke Mojang Jajaka Kabupaten Garut itu sudah terhitung dari tahun 2022, Kak. Jadi dulu itu dari tahun 2022 udah lihat-lihat nih. Awalnya kalau saya masuk di tahun 2022 pasti masuknya ke Rumaja sebetulnya Iya, dulu. karena masih SMK. Masih SMK kelas 1 mungkin ya atau kelas 2. Nah, tapi qadarullah belum ada rezekinya gitu, belum ada kesempatan untuk daftar. Di tahun 2023 sempat sampai ke foto daftar, bahkan udah upload Twibbon, Kak. Tapi karena dulu itu setelah selesai sekolah langsung kerja dulu dan pekerjaannya bentrok gitu, qadarullah nggak jadi lagi gitu. Nah, tadinya mau mencoba di 2024 tapi kebetulan tidak ada pemilihan. Di tahun 2025 bismillah upload lagi Twibbon, terus audisi dari berapa kemarin teh? Yang daftar teh? Dari Ratusan lah ya. Ratusan sih, Ratusan ya. 200-an. 200 lebih kayak yalah bismillah gitu, meskipun banyak banget yang keren-keren, banyak banget yang hebat-hebat gitu ya. Tapi percaya diri dan pede utamanya. Alhamdulillah bisa lolos di tahun 2025 dan sekarang bisa bergabung di Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Gitu. Keren banget sih. Kalau Dika gimana? Kalau aku sih kan beda sama Teh Gesti gitu kan. Kalau Teh Gesti udah ada rencana. Justru kalau aku kebalikannya, belum ada rencana. Rencananya itu baru ada di tahun 25 awal, 25 awal. 25 awal. Iya, waktu itu di sekolah ada lomba-lomba tentang saintek gitu. Olimpiade lah, lebih kayak Oke. olimpiade. Nah, saya tuh waktu itu ikutan beberapa kayak kebumian, kayak ide-ide kreatif buat masyarakat, buat lingkungan gitu. Memang belum rezekinya di situ, lalu saya ada ajang pemilihan duta sekolah nih. Duta sekolah. Iya, duta SMA 11 gitu. Jadi kata guru saya, "Ya udah Dika, ikut aja, kamu bagus di pengetahuannya." Akhirnya lebih ke terpaksa gitu ikutan duta sekolah dan alhamdulillahnya keterima jadi runner up pertamanya di Duta Masagi kalau di kita disebutnya. Nah, di Duta Masagi itu kita dilatih sama senior-senior yang ada di Mojang Jajaka. Kebetulan yang ngelatihnya itu dari 2023. Ya, ada senior. Nah, waktu dilatih itu kebetulan nawarin nih Kang siapa? Kang Gilang. Gilang ya. Ada Kang Gilang, Kang Gilang, Teh Audria, Teh Aul Oh, gitu. Ya, nawarin, "Dika mau ikutan muka enggak?" Terus baru dari situ itu Teh kepikiran, muka teh apa? Muka teh apa? Bukan muka Cino ya. Iya. Kan kebetulan suka kopi gitu kan. Muka teh apa katanya? Muka teh Mojang Jajaka. Itu teh kayak gimana teh tugasnya? Ya kayak representasi Garut gitu. Kamu jadi duta pariwisata, duta budaya. Oh, berarti sama aja kayak duta sekolah. Iya, cuman duta sekolah kan lebih ke sekolahnya. Kalau muka Garut lebih ke khusus Kabupaten Garut gitu. Baru dari situ kepikiran gitu kan, pengen ikutan enggak ya? Dan ketika sudah terpilih,
ya nanggung daripada duta sekolah, ya udah sekaligus aja duta Kabupaten Garut dan akhirnya lebih memilih gabung di Moka Garut gitu. Nah, kalau misalkan ini, teman-teman ada yang mau ikutan di tahun ini, 2026 ya. Kira-kira menurut Gesti sama Dika, apa yang perlu dipersiapkan? Boleh, Dika dulu? Oh, boleh. Kalau dari aku sendiri sih Kang, yang paling penting dipersiapkan itu kesehatan dulu. Kesehatan mentalnya harus dipersiapkan karena mungkin di Moka Garut itu bukan orang-orang yang biasa gitu. Pastinya orang yang terpelajar, orang yang punya independen gitu, punya rasa disiplin, punya tanggung jawab, pastinya segalanya lebih unggul gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kita gabung Moka itu bakal gampang nanti juga keterima. Nah, enggak. Justru persaingan waktu itu di tahun saya itu lumayan Lumayan banget gitu. Jadi banyak pesaing yang luar biasa, yang keren-keren, tapi mungkin rezekinya ada di saya. Nah, selain dari kesehatan sama mental yang harus dipersiapkan materi yang paling penting. betul sekali. Karena mungkin kalau kamu ikutan tapi kamu nggak kenal Garut, ya buat apa ikutan gitu. Betul. Karena tujuannya buat join di Moka Garut itu buat lebih mengenal Garut, buat melestarikannya gitu. Jadi menurut saya kesehatan mental sama materi itu yang paling penting. Oke, menarik. Gesti? Kalau misal menurut saya ya betul banget sama dari Kang Hardika, tapi ada yang paling penting, untuk ikut menjadi pemilihan Mojang Jajak Kabupaten Garut. Yang pertama itu attitude. Meskipun kalian udah, pinter banget, keren banget, mantep gitu ya, tapi kalau attitude kalian bad itu kurang gitu untuk, kurang atau bisa jadi, tidak cocok lah gitu ya Iya, untuk bener menjadi banget. bagian paguyuban Mojang Jajaka. Jadi, paribasa nama somea hadikasemah gitu ya kalau untuk, menjadi representasi Kabupaten Garut gitu. Gitu sih attitude, terus juga, ah, prepare banyak bisa berbahasa gitu. Dari mulai bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, dan yang paling penting itu bahasa Sunda. Karena kita lahir di tanah Sunda, kita harus tahu bahasa-bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya jangan yang kasar hungkulnya, neuteran Iya. teh. Harus Lemes. bahasa-bahasa dulu, bahasa-bahasa yang sangat lemas gitu. Gimana kita ke orang tua harus bagaimana, Seumuran. seumuran bagaimana gitu. Jadi harus lebih banyak cari-cari tahu tentang itu. Terus pariwisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif gitu sih, Kak. Kalau dari sekian runtutan ya, misalkan dari administrasi, kemudian ngupload Twiben dan sebagainya, menurut Dika sama Geges yang paling menantang di bagian apa? Sampai terpilih? Penugasan Bener banget teh, penugasan itu. penugasan sih paling waduh gitu ya. Itu apa? Penugasan itu gimana? Penugasan banyak sih Kang, penugasannya lebih ke ada yang buat video, ada yang buat poster, kayak buat informasi gitu tentang Garut. Betul. Nah, yang paling menantang itu waktu kita udah terpilih jadi finalis dan ada tugas kayak kalau kita sebut Saba-Saba. Ada yang Saba Budaya, Saba Wisata, Saba Ekonomi Kreatif gitu. Itu yang paling menantang karena di Saba itu kita harus buat konten langsung di tempat Sabanya itu berada gitu. Semisalnya Saba Budaya nih. Saba Budaya waktu itu saya milih ke Pakenjeng. Ya. Ada di dekat Curug Sangyang Taraje. Oke. Kebetulan karena Saba Wisata sama Saba Budaya itu nyambung, jadi saya lebih milih ke Pakenjeng gitu. Nah, di Pakenjeng itu mungkin jalannya terjal, rusak gitu kan. Harus dari Garut ke sana 2 jam, 2 Sama jaman. siapa kemarin pasangannya? Sama Cinta Putri. Cinta ya? Iya, apalagi kan Cinta Putri pasangannya dari Limbangan. Makin jauh dari Makin Limbangan ke Garut ke Pakenjeng. Iya. Dari utara ke selatan. Nah, di Saba Wisata sama Saba Budayanya itu susah karena mungkin dari jarak, terus materi pasti keluar dan juga ide. Itu Betul. yang paling menantang karena udah dari situ saya langsung sakit tipes selama beberapa hari gitu. Jadi itu sih Kang. Kalau Geges apa? Kalau saya dulu itu ngambil karinding, Kang. Karinding, terus juga ekonomi kreatifnya itu kelapa bakar. Ini yang di mana?
Kalau Karinding itu sebetulnya yang di Cinta, yang di apa itu teh, Sukowening Sukowening. sebenarnya, cuman kemarin itu visitnya di Karangpawitan. Terus kalau untuk kelapa bakar itu ada di, Sawah Lega, Jalan Sawah Lega. Nah jadi, kalau kelapa kelapa bakar yang kemarin saya visit itu lebih ke menarik sih Kang, karena banyak rasa-rasa gitu. Jadi kan bisa UMKM Garut tuh lebih berinovatif gitu ya, Iya, bener. inovasinya tuh keren-keren gitu. Jadi, penugasan yang benar-benar apa ya, sangat menguras tenaga, energi, habis banget. Makanya kalau misalkan nanti gitu ya, teman-teman mungkin nanti bakalan yang mau ikutan, setelah kita terpilih jadi finalis, bahkan di semifinalis pun ya kita Iya, udah bener dikasih banget. tugas, jadi betul-betul harus seimbangin dengan vitamin, kesehatannya harus benar-benar dijaga, kurangi nongkrong dulu nih kalau misalkan Kalau belum lagi beres. audisi mah gitu ya kan. Karena khawatirnya karena kemarin kita pas grand final, lumayan banyak yang sakit Kang, karena energinya udah habis di sebelum grand final gitu. Jadi diusahakan untuk prepare aja gitu, prepare jangan dinanti-nanti tugasnya, kalau ada momen yang pas untuk kerjain, mending dikerjain gitu, ya. Dari ini kan, ada yang namanya unjuk kabisa ya, Iya, kalau bener kita banget. lihat mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan juga suka ngelihat beberapa finalis. Itu apa yang istilahnya perlu dipersiapkan nih? Ada persiapan khusus nggak dari Gesti sama Hardika? Tentunya ada sih, Ada. Mhm, tentunya ada. Jadi, kalau misalkan saya pribadi ya Kang, untuk Ojo Kabisa itu dulu itu menyanyi, tapi sambil nari gitu. Jadi kan mmm, kita dikasih waktu 5 menit untuk Ojo Kabisanya, mhm, jadi kita tuh harus, memaksimalkan 5 menit itu. Nah sedangkan kayak pengen, mencari hal yang berbeda dari yang lain, mmm, mencari apa, menarik perhatian dewan juri juga. Jadi kemarin tuh nyanyi dulu Sunda, tiba-tiba langsung ke nari gitu, mhm, di-mix gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya untuk Ujuk Kabisa itu, semua orang dan semua finalis mungkin ya pasti punya kok, pasti punya kemampuan dan, keahlian dalam, apa, seni gitu ya. Jadi jadi kalian cari tahu dulu nih potensi yang ada di kita itu apa gitu. Jangan sampai misalkan saya, suka nyanyi nih, mhm, tapi tiba-tiba pengen debus misal, nanti di hari H pengen debus, biar beda. biar beda nih, biar beda dari yang lain, tapi itu jadinya malah ke gagal nih. Jadi kita mengantisipasi kayak gitu, jadi lebih ke dari awal-awal sih kalian harus udah persiapin ya, Iya, bener. potensi kalian di mana, nanti mau apa gitu dan, latihannya lumayan harus banyak latihan sih kayak gitu. Oke. Dika, kemarin nampilin apa? Kalau kebetulan kemarin nampilin bakat solo gitar kan. Mmm, Nah, kenapa nampilin bakat solo gitar, karena mungkin basic-nya hobi gitu. Hobi sama teman-teman itu bermusik gitu. Iya. mmm, Karena di sekolah punya band, ada school band juga, dan kadang main alat musik modern tuh kayak drum, kayak gitar, apalagi kan gitarnya ada yang gitar listrik. mhm, Jadi mungkin udah terbiasa ngedenger lagu-lagu yang agak kasar gitu. mmm. Jadi kepikiran nih, gimana cara ngebalut budaya itu jadi hal yang menarik nih di kalangan sekarang. Nah, akhirnya saya lebih memilih buat tampil bakat solo gitar yang lagunya itu genrenya tuh metal, cuman lagu-lagu Sunda, kayak lagu samba Sunda. Mmm. Nah, saya tampil itu sih, Kang. Dan itu, Dika sendiri yang nampilin gitar atau ada lagi yang lain? Kalau untuk alat musik aku sendiri, Kang, Oke, kebetulan. mmm. Karena yang lainnya mungkin ada yang silat, Iya. ada yang nyanyi gitu. Nah, saya sendiri yang ke alat musik. Dan, mungkin boleh dikasih gambaran teman-teman yang 44 ya kemarin tuh ya, Betul, Iya, angkatan 44. 44. 2044 tuh, biar ini mungkin ada gambaran bagi teman-teman. Yang angkatan 25 dari 44 orang ini kebanyakan apa? Nari, apalagi? Untuk Nari sih, nari ya? Nari ya, kebanyakan. Nari, nari. nyanyi mungkin ya? Iya, Iya, nari nyanyi. Terus nari apalagi? nyanyi. Kalau alat berarti alat musik gitar, ada lagi? Terus ini apa yang unik tuh kemarin? Fadil ya? Yang apa? Fadil, wayang. Wayang, Oh, yang wayang. ngewayang tuh sendiri, Mmm, Mhm, keren sih itu itu, baru. baru. Terus apalagi yang unik tuh? Udah sih itu ya Iya, kebanyakan mah nari kebanyakan itu. sama nyanyi sih. tapi, Main itu aman. tuh kalau unjuk habisnya itu menjadi prioritas penilaian atau enggak? Tentunya, Wah, pasti, Tapi prioritas nggak sebesar yang tapi lainnya nggak gitu. sebesar pengetahuan dan yang lainnya mmm, gitu. Sebetulnya gini Kang, sedikit bocoran ya, mhm, jadi nanti itu ketika kita grand final, sebetulnya penilaiannya itu kita tuh udah banyak banget ditilai di pra acara mmm, gitu, dari
dari mulai karantina ya, Iya, dari udah dari jadi finalis. semifinalis gitu tuh udah dilihat, udah ditilai. Bahkan bisa jadi, juri-juri aja, jadi 90 atau 80% nilainya udah kepegang gitu. Orang Kayak ini udah orang tahu ini orang ini. ini, udah tahu nih siapa misalkan. Tapi kita buktikan 15%-nya lagi di grand final, karena kan itu menentukan ya. Karena berbicara di depan banyak orang gitu, terus public speaking-nya kayak gimana. Jadi, ah, bukan yang kalian persiapin tuh bukan hanya di unjuk kabisa Iya. dan speech aja gitu. Meskipun kalian speech-nya bagus, tapi ketika, pas masa karantina dan semifinalis itu kurang misalkan, itu yang paling banyak ditilai Iya. gitu. Karena Tapi kalau gimana? tapi nih, Teh, kalau dari kebalikannya juga ada ya? Mhm. Dari mungkin kita nih dari pra karantina itu nilainya bagus, waktu Grand final grand finalnya tiba-tiba nurun, langsung iya, gugur gitu. Iya, iya. bisa Jadi kesilap itu jadi iya, sama yang bawah. walaupun beda tipis karena persaingannya ketat Nah gitu. gitu. Iya, iya. Jadi harus all in banget. Iya benar, dari awal sampai akhir. Asli. Berarti, dari sudah keterima sampai ke finals itu lumayan panjang juga ya? Lumayan. Lumayan sih berapa bulan kemarin teh? Ada berapa lama? Dari bulan Juni ya? Juni. Ke Agustus berarti ya? Iya, Iya, Kalau ke tidak salah 3 Agustus, bulan ya? betul. Juni, Juli, Karena Agustus 3 bulan. ada jangka-jangka apa, misalnya dari pendaftaran, audisi, itu tadi kasih jangka untuk ngerjain tugas, jadi lumayan panjang sih. Oke. Ini satu lagi nih, mungkin ada teman-teman yang penasaran juga. Kan ada sesi wawancara ya? Betul. Iya. Cerita deh, wawancara. Boleh Teh, Atau di-spill lagi tidur. pertanyaan apa yang, menantang bagi Gesti sama Dika? Kalau waktu wawancara sih betul-betul apa ya, kayaknya kita beda ya? Beda, Kita kebetulan. Jadi beda. Gesti sama Dika itu bukan pasangannya ya? bukan, Bukan ya? Beda-beda. kebetulan Kang Harika itu di Rumaja, kayak Iya. udah masuk ke dewasa, Oh iya, betul, nah betul. gitu. Jadi, orang apa, yang ngewawancaranya juga berbeda gitu. Oh, jadi beda ya remaja-remaja, Beda, dewasa-dewa iya. oke. Beda. Hmm. Jadi sebetulnya ya, kalian kalau misalkan ngafalin wawancara misal di YouTube atau di TikTok nih, cari-cari, gimana nih jawab wawancara bla bla bla, nggak akan ada. Karena penilaian yang sebetulnya itu, lebih ke kita ngobrol aja, ngobrol coba kalau kalian ada masalah ini nih, cara mengatasi kalian kayak gimana. Terus waktu itu pas wawancara pertama, itu ada 3 pos. Yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Nah, Oke. omat nitip ieu mah. Pamidi taros bahasa Sunda, Jauh. jawabna bahasa Sunda. Pamidi taros bahasa Indonesia, bisa menjawab bisa menjawab bahasa Inggris. Atau ditanya bahasa Sunda bisa juga dijawab sama bahasa Inggris. Tapi kalau ditanya bahasa Inggris, jangan sekali-kali kalian jawab memakai bahasa Indonesia ataupun Sunda. Karena itu nilainya langsung oyahna eta mah. Karena kenapa ya? Jadi tidak ada usaha Kang ya. Misalkan meskipun kita nggak bisa ataupun kurang fasih dalam berbahasa Inggris, ketika ditanya cerna aja apa misalkan kayak tourism misalkan ya, Iya. kan pariwisata. Apalin poin-poin yang kayak gitu ketika yang apa? Juri nanya nih ke kita, ada kata tourism-nya, oh berarti lagi ngomongin pariwisata nih gitu misalkan. Jadi gimana caranya kita usaha aja gitu. Jangan sampai maaf ya izin menjawab memakai bahasa Indonesia, izin menjawab memakai bahasa Sunda, itu kayaknya nggak akan didengar-dengar acan Kang, maka udah we gini gitu sih, itu penting banget sih ya, karena sedikit yang tahu, jadi biasanya kalau ditanya bahasa Inggris suka jawab ke Sunda atau Indonesia kayak Tapi gitu. Geges masih ingat nggak satu pertanyaan deh, tentang apa? Waktu itu ada yang menarik tentang masalah, pembuangan limbah Oke. kulit Sukaregang di kaki Gunung Guntur. Oke. Itu sih. Gimana caranya kita, sebagai mojang jejak kita tuh harus ngapain gitu. Iya. Jadi Kayak jawabannya itu bukan perkara benar atau salah ya? Enggak ada. Iya. Itu mah Iya. pendapat gitu. Pendapat aja ya. Kan bisa aja, misalkan rekan saya nih jawabnya, ini aja misalkan dikasih, seminar nih untuk Ya. para pelaku usaha, kulit supaya tidak membuang ke sana misalkan, bisa aja kan gitu. Tapi ada, jawaban-jawaban lain gitu. Bukan hanya dari dikasih taunya, tapi dari pemerintahannya kayak gimana nih, Betul. gitu kan. Jadi banyak, celah untuk kita menjawab, tapi bagaimana kita, berbicaranya gitu, speaking-nya kayak gimana, dan pemecahan masalahnya itu seperti apa, itu sih yang paling diutamain gitu.
Jadi harus sering-sering diskusi Nah intinya mah ya. gitu, dan update informasi, Oh, itu sih. Sekarang di Garut lagi hype apa nih, gitu. kalau Dika masih ingat nggak? Kalau yang paling menantang gitu waktu wawancara itu, wawancara sama Disparbud gitu kan. Masih ingat pertanyaannya apa? Masih ingat karena waktu itu mungkin di Rumaja itu belum ada satupun yang bisa jawab, jadi semuanya nilainya rendah. Oh iya? Iya, semuanya nilainya rendah. Karena pertanyaannya itu di luar kemampuan seorang pelajar gitu di sekolah. Karena pertanyaannya waktu itu tuh mengenai undang-undang kepariwisataan gitu. Saya juga nggak apa. Jadi 7 undang-undang tentang pengelolaan ini tuh apa? Langsung tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah, jawab yang lain aja. Waktu ngejawab yang lain makin nggak tahu lagi. Karena mungkin seputar ke Iya, pemerintahan gitu. Jadi pemerintahan. kita belum ngerti banyak hal. Jadi mungkin buat kalian semua harus hafalin dari sekarang kalau mau Betul. ikutan Moka Garut. Jadi ini mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Ya mudah-mudahan mungkin sebentar lagi ya 2026 kalau nggak salah mungkin. Akhir Karena tahun ya? kemungkinan Akhir ya. tahun. Kemungkinan ya. Oke, ini kan Geges sama Dika sudah berjalan menjadi Moka itu kurang lebih beberapa bulan lah ya. Iya benar. Intinya sudah mengikuti beberapa kegiatan dari Moka nih. Coba dikasih share sedikit supaya teman-teman semakin semangat bisa ikutan di tahun ini. Sudah ngelakuin apa aja bersama Moka? Cerita. Oke, Boleh. boleh. Aku duluan gitu. Boleh. Mungkin kenapa kita nyaranin buat join ke Paguyuban Mojang Jejaka, karena mungkin yang paling penting buat para pelajar yang mau kuliah itu yang pastinya relasi gitu kan. Nah di Moka Garut itu tuh relasinya sangat beragam, bukan hanya di Garut aja gitu ya teh. Di luar Garut juga ada nih, dari Karawang, Cianjur, Tasik, Bandung, Bandung Barat, ataupun sampai Subang gitu. Kita tuh sampai kenal gitu. Kenapa sampai kenal? Karena mungkin di beberapa program yang kita jalanin pasti ada yang bersangkutan dengan kabupaten-kabupaten lain. Betul. Contohnya itu kayak waktu Pasanggiri Mojang Jejaka Kabupaten Garut, kita nih ngundang Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung. Nah, begitupun sebaliknya. Ada misalkan Kabupaten Subang nih ngadain Pasanggiri. Kita Garut diundang buat datang ke Subang. Nah, kebetulan waktu itu saya terpilih buat datang ke Subang. Jadi itu sih kegiatan yang paling menarik. Jadi Tapi bisa mengenal Subang juga ya. iya Iya. benar. Nanasnya enak gitu. Apalagi dikasih gratis nanasnya. Oke, kalau Geges kemana aja? Betul banget sih kalau misal untuk relasi ya, mantap banget kalau untuk di Moka itu relasi luas banget gitu. Apalagi kita bisa ketemu entrepreneur, Oh iya. Iya benar. terus kalau apalagi entrepreneur di Kabupaten Garut ya, bos-bos besar nih kita tuh bisa silaturahmi langsung gitu. Terus juga kalau untuk kemarin sih sama kayak Kang Hardika mah ke Subang ya. Iya. Kalau aku kebetulan ke kota Tasik. Asik ya. Nah, ke Tasik. Dan sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi terus berjalan ya. Setiap aku mau ke Tasik tuh kayak, "Guys, di mana?" gitu langsung ketemu dan lain-lain. Dan itu menurut aku bukan hanya pengalaman yang materi aja ya yang kita dapat, tetapi kayak kita bisa banyak kenal orang gitu, silaturahmi, temen jadi banyak Iya. gitu. Terus juga ada satu program yang mungkin kedepannya kita akan jalani lagi gitu ya, akan kembali dijalankan itu Mokapreneur, Kang. Iya. Mokapreneur kita sebelum grand final ya, sebelum grand final kita terlaksana di Disparbud. Jadi kita itu ada pertunjukan seni-seni di Kabupaten Garut gitu, ada nari, ada nyanyi, ngewih Sunda, tapi di sana ada UMKM di Kabupaten Garut gitu. Dari mulai makanan-makanan gitu, cemilan-cemilan, cimo dan lain-lain itu ada semuanya. Dan di sana kita bisa dan waktu itu juga kita ngundang Mojang Jejaka Jawa Barat ya? Jawa Barat ya. Jawa Barat kita ngundang juga gitu. Dan momen itu menjadi hal yang bisa silaturahmi iya, kita mengembangkan UMKM iya juga, terus juga kita bisa bantu sosmednya para UMKM gitu. Jadi pada diangkat nih sama anak-anak Moka juga, kayak gitu sih, itu yang paling menarik sih menurut aku. Selanjutnya nih, Hardika sama Geges yang sudah menjadi Moka dan sebelum menjadi Moka, ada perbedaan nggak? Ada banget. Tentunya banyak banget. Iya. Mungkin dari look-nya dulu. Kalau sebelum Moka sama sesudah itu beda.
Sebelum Moka mungkin bisa dibilang kucel. Cuek boleh. Cuek. Segi Iya, penampilannya. di segi penampilannya itu kita bodo amat asalkan kita nyaman gitu kita pakai. Kalau sedangkan kita udah Moka itu benar-benar diperhatikan karena mungkin di waktu karantinanya itu kita dikasih ilmu gitu, beberapa ilmu yang emang kita harus terapin ke diri kita. Kayak bagaimana nih cara berpakaian yang sopan, Betul. yang rapih, Rapih. yang bisa dihargai sama orang lain gitu. Termasuk menghargai diri kita sendiri. Karena mungkin merawat diri kita itu bentuk kita menghargai diri kita. Kalau guys? Tentunya banyak banget ya Kang ya. Dari penampilan tentu banget karena dari pas semifinalis sampai finalis gitu, kita itu paling penting adalah penampilan gitu. Apalagi jangan sampai kita tuh tidak enak baunya gitu. Kita tuh harus wangi, kita tuh harus cantik, kita tuh harus bukan dalam artian cantik itu ya bukan dari segi parasnya tapi bersihnya gitu, nggak jorok dan lain-lain. Terus yang kedua itu yang aku rasain ya perubahan yang ada di diri aku pribadi setelah masuk Moka lebih kritis Kang. Kritis Iya, ya. lebih kritis ketika kita mau mengambil keputusan, terus lebih detail lagi dan menghargai waktu gitu. Oke. Jadi jangan sampai melehak-lehakkan waktu gitu. Ngaret lah gitu dalam artian meskipun masih lah gitu ya, masih ada beberapa tapi setidaknya udah kurang gitu. Nggak terlalu ngaret, menghargai orang. Dan juga yang paling syok itu ketika kita ngobrol sama orang lain. Pernah nih Kang cerita sedikit. Jadi guys itu ketemu nih sama orang baru kenal, nggak tahu sih sebenarnya gak kenal, cuman baru ketemu nih. Terus itu ngobrol nih, pembawaan ngobrol ketika dia belum nanya kayak sekolah atau kuliah di mana, dia tuh kayak biasa aja, maksudnya beda lah gitu pembawaannya Oke. gitu. Tapi ketika, "Oh Neng teh gini-gini," lihat Instagram, ketika dia lihat Instagram, "Neng mojang jajaka, nuhun." Dari awal nanya sampai pas udah tahu itu tuh beda banget. Dah dari sana kayak mikir, sepengaruh itu ya gitu, ke orang lain bisa menghargai kita dan gimana cara orang lain bisa ngobrol sama kita gitu. Dan dari sana saya pun kayak mikir gitu ya, oh ternyata yang pertama itu eee, apa ya, pencapaian kita itu sangat penting gitu ya. Terus Branding ya. branding dan Instagram menurut saya itu sangat paling penting untuk gimana caranya orang bisa lihat Instagram bisa langsung tahu kita itu kayak gimana gitu. Kayak misalkan Kang, saya misal mau lihat IG Hardika nih sekarang ada ngegitar atau apa, oh Hardika suka ngegitar, oh berarti orangnya kayak gini-gini. Meskipun Iya. belum tentu valid ya Kang, tapi ketika kita bisa lihat orang-orang yang di Instagramnya kayak gimana, aktif atau apa, kita bisa langsung baca oh orang maksudnya kayak misalkan Hardika tuh kayak gini gitu. Iya. Dan itu pun ada pembelajarannya sebetulnya di perkuliahan gitu, dan masuk juga dan jadi kealamin sama diri sendiri gitu kan, waktu itu di transportasi umum kalau nggak salah. Setelah buka Instagram kayak beda, oh kadang mikir, oh ya berarti kita tuh bukan jangan stuck di Mojang Jajaka aja, Ya. kita harus lebih berkembang, kayak gitu sih kalau dari saya. Ya jadi banyak sekali kan ya yang istilahnya bisa didapat selain dapat pelatihan kayak Betul. tadi ya, cara bersikap, kemudian ada juga pelatihan bisnis kan ya dari Iya. makanya tadi ada program Mokapreneur, tambah tadi relasi. Jadi menurut saya sih 2026 ikutan aja ya. Nah Iya, itu harus ikutan. ikutan aja. Harus ikutan karena momennya ini kalau kata saya mah berharga lah. Apalagi ketemu dengan 44 orang ya, ini semua orang terpilih nih, punya keahlian, pikirannya beda, perspektifnya Nah itu beda. paling seru sih. Itu paling seru kan Biar gitu. bisa sharing session. Iya gitu. Gitu saling support juga Iya, kan bener banget. gitu. Saling support. Pokoknya ikutan aja nanti Nah, gitu. 2026 ya. Kalau harapan besar nih dari seorang Gesti sama Hardika untuk Mojang Jajaka ke depannya, apa nih kira-kira? Kalau untuk harapan besarnya untuk paguyuban Mojang Jajaka ke depannya pastinya paguyuban harus lebih maju lagi. Terus paguyuban Mojang Jajaka juga harus dapat lebih banyak merangkul masyarakat, lebih dapat banyak merangkul UMKM-nya. Apalagi kayak zaman sekarang itu teh kayak kolaborasi gitu ya kan. Iya, Betul, iya. Pak. Kayak kolaborasi antar komunitas tuh sekarang makin banyak komunitas yang punya visi misi yang sama untuk memajukan Kabupaten Garut. Iya. Jadi mungkin harapannya itu
Paguyuban Mojang Jaka Kabupaten Garut itu bisa merangkul semua elemen maupun pemerintahan, masyarakat, komunitas untuk memajukan Kabupaten Garut gitu. Betul. Kalau dari saya sih tentunya betul sekali kayak kata Kang Hardika ya. Dan yang paling penting itu Paguyuban Mojang Jajaka untuk kedepannya bisa apa ya, meninggalkan jejak untuk masyarakat. Iya. Jadi dan program-program yang sekarang kita sudah ada itu bisa dijalankan begitu lebih baik lagi dan semoga ada program-program lain gitu yang bisa lebih mengenal lebih banyak masyarakat Kabupaten Garut gitu dan instansi gitu terus ke pemerintahan dan kita bisa berkolaborasi bukan hanya dengan media tapi Iya. dengan pemerintahan juga kita pengen gitu ya, pengen berkolaborasi karena kenapa? Eh, Paguyuban Mojang Jajaka juga kita tuh perlu didorong oleh pemerintah gitulah pada intinya. Bukan hanya dari Disparbud aja, mungkin dari yang lainnya kita bisa kolaborasi kayak gitu sih. Jadi bersinergi ya, Nah, Iya. gitu sih pada kita intinya. bangun bareng-bareng Garut nih. Karena Garut ini luas kan, Luas Iya, banget. dari utara, selatan, barat, timur, gede banget gitu. apalagi kan ada info buat pemecahan Kabupaten Pemecahan, Garut. Makanya nanti kalau misalkan itu udah terlaksana, nanti mah aya mungkin ya Moka Garut Utara. Mungkin Mungkin ya, ada, pasti mungkin ada sih aja kalau ya. misalnya udah dipecah tuh ada tuh. Jadi Moka Garut Selatan. Kayak Tasik. Iya, kayak Tasik, kan ada 2 Tasik ya, Heeh. Kota Tasik sama kabupaten. Nah, mungkin aja jadi kayak gitu. Jadi karena kan coba aja jalan-jalan gitu ya dari utara sebelah sana sampai ke selatan itu kan luas banget sebenarnya Wah, Garut. luas banget. Makanya nih semua elemen gitu ya, teman-teman duta, komunitas gitu, Mojang Jajaka dan seterusnya ya bersinergi bareng-bareng gitu, berkegiatan bareng-bareng. Gimana caranya ini Garut semakin jaya lah gitu ya. Dari berbagai sektor ya, tidak hanya seni budaya aja, ekonomi dan Iya. seterusnya, pendidikan. Itu juga kan modal yang sangat penting nih bagi Betul. kelangsungan Garut di masa depan. Oke, amin ya, mudah-mudahan ya. Amin, semoga. Kalau dari ini nih, mungkin dari Dika sama Geges ya sebagai anak Gen Z Gen Z. Gen Z ya? Gen Z. Gen Z ya, Gen Z apa Alpha? Gen Z ya. Gen Z. Kira-kira apa yang sudah bagus dari Garut dan apa yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Ini tidak ada salah benar ya. Oke, Jadi benar. ini hanya berupa opini aja gitu ya. Bisa salah, bisa benar. Kira-kira apa? Oke, kalau misalnya dari saya Kang, Garut tuh bener-bener kaya banget akan wisata Tuh. dan juga budaya dan juga ekonomi kreatifnya. Bahkan kemarin pas lebaran sampai ada yang bikin status gini Kang, ini se-Indonesia liburannya ke Garut, cenah gitu kan. Ada yang bikin status kayak gitu. Macet ya. Karena macetnya macet banget gitu ya dan Oke. kebanyakan plat dari Bandung, Jakarta, terus Bogor gitu. Nah, dari sana kayak berpikir bahwa, oh Garut ternyata jadi pusat liburan yang banyak orang-orang pengen nih ke Garut gitu. Itu kita tuh udah punya potensi Iya. besar untuk mengembangkan Kabupaten Garut. Tapi ada juga lebih ke bukan pola pikir ya, lebih ke bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Dan bagaimana masyarakat bisa lebih berpikir bahwa kita tuh yang ngelola ini tuh bukan hanya pemerintah, tapi dari Iya. kita sendiri gitu. Apalagi sekarang kan ada beberapa yang sedang viral, banyaknya pungli. Iya. Banyaknya pungli, terus itu kan menjadi merusak kenyamanan para wisatawan gitu, Kang. Nah, kalau untuk harapan ke depannya ya untuk Kabupaten Garut supaya berkembang, yang pertama itu kebiasaan masyarakatnya harus lebih diubahlah sedikit demi sedikit gitu. Terus atau kalau misalnya sudah ada takaran, tiket dari misalkan dari pemerintah, udah segitu aja gitu ya. Karena apalagi kemarin ada beberapa nggak usah disebutin ya Iya. wisatanya apa, dia itu tidak mencatat semua, wisatawan yang masuk. Meskipun sudah dikasih sistemnya gitu, tabletnya sudah ada, terus hal apapun yang, bisa dimasukin udah ada. Ketika kita, masuk ke dalam banyak banget wisatawan, tapi yang ter-input cuma ada 3. Nah, dari sana kita juga kan bisa berpikir, "Oh, mungkin sistem ini nih yang harus kita benahi." Karena kan dari sana juga kita bisa, ada pemasukan untuk Kabupaten Garut, Iya. untuk lebih, bebenah lebih bagus lagi gitu, bukan hanya untuk diri diri kita sendiri, kayak gitu sih. Itu sih yang paling lumayan agak, aduh gitu Iya, ya, greget makanya gitu.
jangan coba-coba di era sosial media ya Iya, sekarang. bener Sekarang banget. mah dikit aja Dikit aduh gampang. langsung Iya. boom, gitu langsung boom banget gitu. Makanya kayak, coba dong kebiasaan kalian gitu. Jangan jauh ke kalian langsung diri saya sendiri mungkin ya, Kang, ya, tapi mungkin untuk instansi yang lainnya gitu lebih tekankan lagi supaya apa, supaya keur urang-urang keneh gitu, Iya, Kang, paribasana mah kudu gitu ya. saling ingetan ya. Nah gitu. Saling ingetan karena kita harus berpikirnya jangka panjang. Bener. Betul. Jangan sampai sehari tahun Nah gitu. gitu. Misalkan udah we rame teh pas lebaran hungkul terus karapok. Ah, Nah takutnya kayak gitu, meskipun mungkin lebaran depan jadi kosong, tapi nggak mau ya kita ya. Jadi nggak mau tapi kalau gitu. kita mikir jangka panjangnya kan ya mudah-mudahan tiap minggu pun rame Nah Iya, gitu. gitu kan. Itu kan jadi pemasukan tiap bulan jadi Nah, gede. UMKM jadi kedorong, Kang, ya. Betul. Pariwisata di Kabupaten Garut jadi naik gitu. Apalagi kan banyak desa wisata gitu kan kalau misalnya dinaikin banyak banget yang unik-unik itu di Kabupaten Garut teh yang perlu wisatawan tahu gitu. Setuju. Kardika, kira-kira apa, Kardika? Kalau dari saya sendiri sih, Kang, hampir sama kayak Teh Gesti. Mungkin Teh Gesti itu lebih ke pariwisatanya. Kalau saya lebih ke ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif. Iya, kenapa? Kan mungkin wisatawan yang dari luar Garut datang ke Garut, mungkin dari Bandung, Jakarta, Bogor, bisa datang ke Garut, gak mungkin mereka bawa tangan kosong ke Oh, negaranya. betul. Pasti Oleh-oleh. bawa oleh-oleh. Nih, sempat nanya-nanya di beberapa UMKM gitu, Iya. khususnya UMKM menengah. Nah, waktu Saba ekonomi kreatif, saya itu ke Saba Cuanki. Oke. Nah, di Cuanki itu di Margawati. Sempat nanya, tempatnya biasa aja, tapi omsetnya gimana sih? Jadi Iya. penasaran. Langsung nanya ke salah satu pegawainya, "Kak, kalau untuk omset dari Cuanki ini kira-kira per hari berapa?" Nah, dari situ saya kaget banget. Ternyata Cuanki itu modalnya dikit, untungnya besar banget, Kang. Karena dari 1 hari itu kita bisa omset itu 20 juta bersih di 1 hari itu. Kan belum dikali seminggu, Iya, kita jualan sebulan. cuanki aja. Iya. Tapi ini Ide yang lebih bagus ke nih. pabrik. Itu kata pegawainya itu baru 1 cabang, sedangkan Oh. ibu pemiliknya itu punya 3 cabang. Waduh, Ya mantap. udah berarti kita kaliin sendiri ya. Nah, dari situ mungkin masyarakat Garut seharusnya ekonominya itu lebih berkembang lagi kalau Iya. dapat sehari 20 juta. Nah, seharusnya mungkin ekonomi kreatif yang seperti itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah, untuk pemerintah membantu masyarakat yang lainnya. Mungkin karena kita kenal di Garut yang rata-rata UMKM-nya nggak tinggi, dengan pendapatan segitu gimana sih biaya hidupnya? Nah, Iya. harusnya kita bisa membantu nih orang-orang yang ingin memang maju dari segi penghasilannya. Jadi bisa kita dorong dengan bisnis nih, Iya, iya. ilmu-ilmu bisnis. Karena mungkin orang Garut ilmu bisnisnya udah nggak diraguin sih, Kang. Pada keren. Karena mungkin dari Garut bisa pindah ke luar Garut, bisa sampai Jawa Ekspor Barat. juga kan udah Iya, Ekspor betul juga udah sekali. ada. Kayak di Garut tuh ada ekspor tanaman yang emang ada di Garut tumbuhnya, yang bagus di Garut dan emang udah ekspor ke Australia, Amerika, kayak Eropa-Eropa gitu. Karena mungkin tanaman ini tuh bagus di negaranya. Kalau bisa disebut sih tanamannya itu namanya akar wangi. Yang tumbuhnya itu di Samarang. 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 Nah, tumbuhan akar wangi itu banyak sih, Kang, manfaatnya. Mungkin dari aromaterapiknya kalau dibikin lilin. Waktu itu saya sempat riset di sekolah untuk lomba bisnis juga. Alhamdulillah ngewakilin Garut di Jawa Barat. Nah, saya itu ngegabungin nih oleh-oleh unggulan Garut itu apa? Kepikiran nih, oleh-oleh selain dorok-dok apa? Coklat, cokodot. Nah, dari situ mungkin saya kepikiran nih, cokodot sama akar wangi kalau digabungin gimana? Dan ternyata ngeblend, masuk, enak. Dan mungkin ada sensasi kalau kita makan coklat kan mood boosternya naik. Iya. Apalagi dengan kandungan akar wangi yang menyehatkan, lalu bisa jadi aromaterapik yang bisa menenangkan, itu mungkin jadi keunggulan dari produk akar wangi coklat ini. Lalu saya angkat ke Jawa Barat, mungkin emang belum rezekinya, tetapi mungkin ide itu bisa dikembangkan oleh masyarakat Garut ke depannya. Betul. Selain itu kan mungkin kekurangannya buat Kabupaten Garut lebih diperhatikan angka kemiskinannya. Betul sekali.
Ini PR bareng-bareng ya. Iya, Gimana caranya naikin kemiskinan, kemudian pendidikan juga bener gitu banget. ya. Kalau tadi ngobrolin coklat, Silver Queen juga katanya kan dari Garut. Iya, Dari ada Garut. pabriknya di SD saya dulu. Yang di sini kan di Jalan Iya, Cimanuk ya? Betul? iya di Jalan Cimanuk, Cimanuk kan gitu. Jadi sekelas Silver Paminggir. Queen aja ternyata munculnya dari Garut Iya, kan dari gitu. Garut. Jadi sebenarnya nih Garut sayang banget Wah, kalau misalkan kaya banget sebetulnya dari segi apa ya? Sumber daya alamnya. Sumber daya alam tuh keren banget sih menurut aku. kita punya semuanya. Kita punya semuanya, tinggal Dari kitanya. teh, kopi. Bahkan kemarin nih di podcast Raditya Dika ada yang ngobrol sama Oh iya, betul, kopi, aku nggak. kopi dari Garut. Kopi Garut ternyata ya. Garut. Kesebut juga kita Garut Garut. gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kita bangun bareng-bareng nih Garut. Semoga. Jadi entah itu dari lini apalah, dari sektor ekonomi, budaya gitu, wisata, kita kembangkan bareng-bareng ya. Semoga menjadi Balinya Nah, Balinya Garut, Bali Jawa Barat. Balinya Jawa Barat lah gitu. Balinya Garut. jadi kan mah yang terkenal teh Garut gitu. Nah, Ya, gitu. bener banget. Garut teh di mana? Garut sama Indonesia teh sama atau beda? Kan si Bali Indonesia. Suka nyampe kayak gitu ya. Amin. Amin. Kalau saya pengen ngobrolin tadi karena udah menyinggung ke pendidikan ya, sedikit deh. Ada tanggapan nggak mengenai pendidikan mungkin di Indonesia secara keseluruhan? Ada masukan nggak? Saya pengen tahu juga. Mungkin kan tanggapan dari saya sendiri bagi pendidikan di Indonesia, yang pertama mungkin di fasilitasnya. Nah, Selain dari segi internalnya, mungkin dari fasilitasnya. Ada beberapa sekolah yang mungkin kurang diperhatikan oh iya gitu. betul. Kita tahu kan mungkin Indonesia itu negaranya sumber adidayanya sangat tinggi gitu. Kalau kita manfaatkan mungkin bisa lebih meningkatkan anggaran buat fasilitas sekolah karena Iya. mungkin ada teman-teman kita yang di pelosok sana Iya. yang mungkin belajar di lantai aja, Betul. belajar tanpa papan tulis ataupun bahkan tanpa atap sekalipun. Iya. Mereka tetap semangat untuk belajar. Nah, seharusnya kita dorong lagi masyarakat-masyarakat yang ingin menempuh pendidikan yang layak, yang tinggi untuk bisa mencapai tujuan mereka gitu bagi Supaya lebih Indonesia. merata ya Iya. fasilitasnya. Iya, amin. Jadi ada masukan? Ada tentunya. Selain fasilitas ya kan, yang paling penting juga perbanyak peluang beasiswa Oh iya. untuk anak-anak yang mungkin kurang berkecukupan. Karena saya juga terlahir dari pelosok ya kan, dari yang rumahnya lumayan gitu, dan di lingkungan saya mungkin bisa dihitung berapa kepala yang kuliah gitu. Iya. Nah dari sana, mungkin kalau misalnya dulu saya tidak ingin kuliah dan tidak ingin melanjutkan sekolah gitu, mungkin saya sekarang udah stuck di SMP aja gitu, gak akan lanjut ke SMA. Mungkin udah nikah juga. Nah mungkin Oke. ya, mungkin karena banyak banget tuh di lingkungan yang udah pada nikah gitu. Bukan berarti nikah, jangan kan? Bukan ya. Iya bukan, tapi maksudnya kayak sebenarnya kalau kita tidak ada pikiran lagi kayak misalkan tidak ada pendidikan yang mau dikejar, memang pada ujungnya kita ya udah mending menikah aja Iya. gitu. Ibadah seumur hidup, udah ada yang ngurus juga, Iya. kita ngurus suami dan anak itu sebenarnya itu tidak disalahkan ya Kang. Iya. Tapi kita juga harus menghindari pernikahan dini Iya. gitu. Karena kebanyakan pernikahan dini dan yang pada akhirnya banyak hal-hal yang tidak diinginkan dari segi ekonomi dan juga yang lainnya. Untuk beasiswa tersendiri Kang, menurut saya ya pada saat ini tuh susah banget sebetulnya untuk beasiswa karena apalagi orang-orang yang di pelosok itu nggak tahu gitu ya, kita tuh harus kayak gimana, kita tuh harus ngapain. Apalagi sekarang yang dilihat itu kadang ada orang yang mampu tapi dapat beasiswa Oke. gitu. Pemilihannya lah gitu, bukan hanya dari banyaknya beasiswa tapi pemilihannya juga gitu. Dilirik lah gitu orang-orang lemburnya, orang-orang lembur, orang-orang yang ada di pelosok dilirik juga, gimana perkembangan pendidikan mereka. Ketika di satu desa yang pelosok banyaknya orang yang berkuliah, mungkin di desa itu bisa berkembang lebih maju gitu ke depannya. Nah, tapi kan sekarang pendidikan itu masih ada biaya lah mungkin ya, Iya. masih ada yang perlu harus kita keluarkan untuk universitas gitu. Jadi perbanyak beasiswa sih. Selain program-program yang sudah berjalan, coba dilirik juga ke beasiswa gitu. Amin. Karena ya kita pasti semangat kok kalau misalkan kita dikasih apakah dulu SMK itu dulu bayar kan? Iya. Pas nggak ngalamin ya? Soalnya pas angkatan aku tuh pertama
Ada. Jadi dulu itu pas keluar SMP, mau sekolah nih, Kang, tapi dengan kendala per bulannya harus bayar, Banyak orang yang tua tuh mundur. kayak, "Ah tuh Dek," cenah gitu kan, "janganlah gitu-gitu, di sini aja yang deket, biar gak terlalu bla 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 bla." Ketika mau daftar ternyata ada keputusan dari pemerintah, tidak ada, biaya untuk sekolah menengah ke atas gitu. Alhamdulillah bisalah, lumayan agak bawah rada kota saalit gitu kuliah apa, sekolah tuh gitu kan. Nah kenapa gitu enggak gitu untuk di universitas juga gitu ya, banyakin beasiswa untuk orang-orang yang semangatnya tinggi banget dan orang-orang yang pintar gitu sih. Saya juga lagi nungguin nih. Jadi, karena saya lebih tua dari kalian ya, jadi udah tahu beberapa kebijakan kayak tadi, SMA itu dulu ada SPP-nya. Saya Iya, juga dulu ada bayar, tapi sekarang kan udah udah gratis. gratis. Berarti yang kita tunggu sama kita doain, moga sampai kuliah nanti Nah masuknya. itu, amin ya Allah, Minimal S1 Amin. minimal S1. ya. Jadi, sudah tidak ada alasan lagi orang nggak mau kuliah. Kayaknya udah gratis loh gitu, masa Iya, gitu ya saya lagi nungguin nih kebijakan ini. Cuman kan, kita tahu ya, kebijakan seperti ini kan emang kompleks ya, betul. karena menyerap anggaran dan segala macam. Tapi saya selalu doain gitu, mudah-mudahan atuh nanti pas anak saya rek kuliah teh geus gratis. Nah gitu ya. Jadi jadi tidak ada Amin. beban buat bukan berarti nggak mau bayar, Iya, tapi setidaknya meringankan nah gitu. gitu. Masuk tinggal daekna lah, Nah tinggal gitu. semangatna gitu. Karena gini loh, kuliah itu bukan hanya sekedar ijazah. Betul. Ya, mengubah perspektif, tuh pola Pola pikir, pikir. dapat temen, relasi. Kan sesimpel mungkin pertanyaan, ini mohon maaf ya, banyak yang menanyakan tuh di kalangan perempuan. Yang naon atuh perempuan kuliah luhur-luhur teuing, toh balik nama pasti ka dapur Dapur. deui, nya, ngurus budak, ngurus suami. Jangan salah, kan kita gini ya, teorinya kayak gini, kita akan selalu mencari pasangan kita yang terbaik. Betul. Mau kan? Mau. Bener. Semua orang pengen mau. Mau yang Atau terbaik. minimal meureunnan kita teh nyari pasangan teh anu S1 meureun lamun kuliah mah. Bener. Karena lingkungannya di S1. Betul. Betul nggak? Betul. Sesimpel gitu sebenarnya mah. Iya. Itu udah terfilter nih. Nanti teh teman-teman kita atau naonnya crush bahasa Iya. kalimatnya crush Crush. orang teh berarti di lingkungan kuliah Betul. gitu. Jadi ketemu teh nya calon pijodoheun teh berarti udah S1 juga gitu. Nah, minimal dari terfilter oleh itu. Bukan berarti yang SMA nggak bagus, enggak ya, bukan. Cuman memperbesar peluang supaya calon kita teh Nah terfilter. gitu. Kumaha tuh ke perempuan balik deui ka dapur, justru seorang ibu itu akan mendidik anak, Iya. Paling penting justru. paling penting. Nah gini ya, kalau sudah jadi keluarga mah ini pengalaman saya, nanti masalah istri mau kerja atau enggak, kumaha badami keluarganya masing-masing. Kesepakatan. Karena ya kan pro kontra nih, Iya. akan beda-beda lah. Iya. Eta mah jadi ranah keluargana masing-masing we. Ya misalkan ada suami yang mengizinkan istrinya kerja mah enggak, ada yang melarang, itu mah jadi masing-masing lah gitu ya. Cuman ketika misalkan seorang istri di rumah dan mendidik anak, anak nate bakal dididik oleh ibu yang terpelajar. Betul sekali. Udah tahu ibu teh, udah tahu oh minimal atuh lamun budak kieu teh karena saya misalkan sudah terpelajar, banyak baca buku dan seterusnya gitu nya, anak teh bakalan tersusun gitu ya, setidaknya gitu. Jadi udah saya rasa ya nggak ada alasan lagi, baik laki-laki atau perempuan, minimal S1. Ditambah lagi memperbesar peluang. Kalau dulu angkatan saya, lulus SMA teh masih banyak digunakan oleh tenaga kerja. Ayeuna mah Aduh. S1 pun pabaliut yang nyari Lihat kerja teh gitu apa? nya. Lowongan kerja ya hampir semua kayak, duh ini minimal D3 S1, D3 S1. Udah kayak gitu. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan kayak gimana, ditambah ada AI. Sekarang mah. Jadi, sebenarnya ini mah kumaha apa pinter-pinter nyari peluang ya. Tidak hanya kuliah aja sebenarnya nyari peluang mah. Bisa kayak tadi ada mokapreneur, itu juga kan istilahnya membangkitkan Betul. sisi entrepreneur, kewirausahaan. Mungkin aja kan jadi selebgram, itu juga peluang loh. Iya. Jadi Ya, pebisnis. jadi pebisnis, konten kreator dan itu juga salah satu peluang lah gitu. Jadi hidup mah harus mempersiapkan banyak rencana. Nah itu. A, B, C, D, jangan satu aja. Oke Kang, jadi ada sedikit pertanyaan nih Ya. untuk Akang.
perihal belajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan kan kita di Mojang Jajaka itu, bisa fasih berbahasa Inggris itu adalah nilai plus ya. Iya iya. Nah, tentunya mungkin untuk akang teteh semuanya yang nantinya mau ikutan, Mojang Jajaka Kabupaten Garut, ketika mempunyai apa, bisa berbahasa Inggris itu udah menjadi nilai plus. Iya. Tetapi terkadang belajar bahasa Inggris tuh menjadi hal yang, eee, takut, susah, misalkan dan ke depannya tuh kayak jadi tungtung nama henteu gitu kan Iya ya, iya. tungtung nama enggak. Nah, menurut Akang nih ada nggak, eee, apa ya, yang bisa ngasih tahu kita bahwa, "Enggak kok, nggak susah," gitu. Gimana cara kita berpikir bahwa hal itu tuh bisa belajar bahasa Inggris tuh hal yang wajib dan, bisa kita pelajari dengan mudah? Oke. Jadi ini, masih tugas kita juga ya sebagai primary English meyakinkan kepada masyarakat bahwa belajar bahasa Inggris itu sama halnya dengan pelajaran lainnya, Mhm, sama kayak pelajaran olahraga. Ini kan kalau kita tanya nih di sekolah, "Apa sih mata pelajaran yang kalian sukai?" hmm, Bahasa Inggris kan tidak menjadi salah satu yang favorit ya, betul. kalau Benar. kita ambil Garis kuesioner besar. gitu ya. Misalkan sesekolah kita bikin kuesioner nih, Iya "Mata pelajaran apa yang paling kalian sukai?" Yang paling banyak kan olahraga paling ya, iya, seni Olahraga, betul. seni. musik, yang Seni, kayak gitu. Nah, ini juga kita coba sedikit demi sedikit meyakinkan kepada masyarakat bahwa bahasa Inggris itu sama halnya dengan pelajaran lain, mmm, nggak ada yang beda. Sama kok belajarnya, tidak ada yang beda. Jadi selama pertama mau dulu ya. mhm, Jadi itu kuncinya sih keinginan. makanya di primary English kita ada beasiswa. Mmm, Ya, ini yang Moka kan kemarin dapat ya, ada dapat ya? beasiswa. Itu juga salah satu ikhtiar, "Nih kita kasih beasiswa, kamu coba dulu, ulah-ulah nepikeun ka ah hese tapi can dicobaan. Iya, Nih kita kasih gratis," misalkan, "kasih beasiswa, cobaan we heula, kumaha belajarna, apa yang menjadi kendala," dan seterusnya. Itu PR kita juga sih gitu, gimana caranya. Tapi kalau pingin ini lagi, lebih dalam lagi, mungkin teman-teman di sini yang masih merasa ya bahasa Inggris sulit, sulit. itu perlu mencari goalnya dulu. Mmm, Tujuannya jangan naon gitu kamu bisa bahasa Inggris. Silakan cari informasi. Misalkan, oh saya mah pingin ngelanjutin LPDP S2-nya iya, misalkan Gesti nanti ya. Saya pingin kerja teh mau di Indonesia, yang di luar negeri misalkan. Coba tanya deh orang-orang yang sudah kerja di luar negeri, bahasa Inggrisnya kudu kumaha, iya, gitu. Kalau ada sebuah kata mutiara dalam bahasa Arab ya, bukan hadis nih, mahfudot, kata-kata mutiara. Itu jika seseorang ya, artinya ya, jika seseorang sudah tahu, jauhnya sebuah perjalanan, maka dia akan mempersiapkan. mhm, Jadi kita harus nyari dulu tujuan. tujuannya gitu ya. Misalkan tadi ya, atau Hardika, ini kuliah ya, kuliah teh da pasti aya nanti jurusan teknik sipil, bahasa Inggris pasti Iya, ketemu pasti. deh. Pasti ketemu lagi. Iya, Iya, Vkom, aya ada. bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau ketika tujuannya udah tahu, saya harus persiapkan nih, harus bisa gitu. Karena ya seperti yang kita sudah ketahui, bahasa Inggris akan kepakai kemana mana Iya, ya, gitu. Nanti untuk peluang akan lebih besar gitu. Untuk nanti kerja, tadi Moka pun ada bahasa Inggrisnya. Jadi saya sarankan sih yang pertama yang tadi ya, kita ubah dulu, bisa kok selama mau, iya, ya. Cuman nanti tinggal prosesnya aja, mhm, karena orang kan beda-beda nih. Orang tuh beda-beda, ada yang misalkan sekali belajar teh langsung nempel, ada yang harus 10 kali. Nah itu tuh harus kita sadari. Saya sendiri pun ada kekurangannya kan, misalkan saya jurusan bahasa Inggris, belum tentu saya bisa matematika. iya, Atau misalkan di Pikom, belum tentu saya bisa bikin videografi yang bagus. Nah, itu kita nggak apa-apa gitu. Orang punya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Tinggal, "Oh ya udah geus tarimakeun we, saya mah emang teu jago matematika, tapi saya mau." Keun baturna meureunan 10 kali pertemuan langsung bisa, keun saya mah 20 teu naon. Nah, yang kayak gitu. Jadi, makanya primary itu tidak ada tagline, 30 kali pertemuan langsung cas cis cus, nggak ada. mhm, Karena, namanya belajar itu harus ada proses. S1 aja perlu 4 tahun, iya, Punya porsi masing-masing. iya, iya, ditambah lagi mungkin kemampuan orang beda-beda. Kita nggak bisa menyamain misalkan, yang ini mah 30 langsung lancar, anu ieu mah mungkin beda lagi. Jadi ya itu, mau dulu, mau sabar juga, harus ada prosesnya ya. Dan yang terakhir, tetapkan tujuan tuh di akhir.
naon tujuanna gitu. Adapun untuk tipsnya ya, gimana supaya misalkan, oh supaya saya teu sieun teuing, join-kan atau relate-kan dengan hobi kamu. Mmm, Lamun ayeuna mah tuh follow akun-akun yang bahasa Inggris lah, iya. atau follow idol kalian yang caption-nya bahasa Inggris. Jadi aya idol yang ini enggak, misalkan saha misalkan, tapi caption-nya bahasa Inggris. Misalkan Taylor Swift, Iya. follow gitu. Hardika saha misalkan di sosial media, laki-laki biasanya pemain bola. Suka Enggak. bola nggak? Oh enggak, oh atau musisi lah misalkan Musik, saha, Musisi paling. Muse misalkan ya. Itu kan pasti caption-nya bahasa Inggris kan? Iya pasti. Ketika muncul di ini kan faktanya, orang pakai sosial media hampir 8 jam ya, 8 sampai 10 jam Iya. per hari, minimal 4 jam ya. Namun di sosial media kan minimal berenang misalkan muncul si Taylor Swift atau misalkan muncul Muse, Mhm, aya tah caption-na karena kita suka, otomatis kan secara kepaksa, "Ieu teh naon ya maksudna?" iya, Translate atuh, di-translate. seutik-seutik gitu. Atau yang suka seni lewat musik. Iya. Jadi musik tuh tidak hanya tadi kita ngobrol di belakang, ada hati-hati tentang lirik bahasa Inggris ya. Itu kita harus hati-hati. Kan ada kata-kata kasar Betul. dalam bahasa Inggris itu. Kita harus paham nih, ada yang tidak sesuai dengan budaya kita. Coba deh, Iya, ada lagu-lagu yang banyak. enakeun gitu nya Iya. di TikTok ataupun di IG, ieu enakeun nya. Hati-hati liriknya kita harus paham. Maksudnya naon ieu? Gitu. Jadi kita cerita di belakangan saya juga kan, cuman ya itulah perlunya bahasa Inggris tuh perlunya Betul. kayak gitu. Kita harus waspada juga gitu. Saya rasa sih itu. Intinya mah sama aja lah. Kita harus, mulai menormalisasi bahwa semua mata pelajaran ya, tidak terlepas bahasa Inggris saja, matematika, fisika, kimia, ya pokoknya yang ditakuti banyak orang lah ya, Iya, sebenarnya sama aja, tinggal maunya kita aja gitu. Ya. mungkin kan kayak, misalkan suka nonton nih, Nah, nonton kayak film-film yang pakai bahasa Inggris gitu kan, di bawahnya ada subtitle-nya gitu bisa dilihat, mungkin kayak gitu ya, hal-hal Inggris, kecil kayak bisa gitu yang ya. kayak gitu. Atau yang lebih ekstrim lagi, kan ayeuna keur hype drakornya, Iya. berani nggak subtitlenya bahasa Inggris? Nah gitu ya, Itu lebih ekstrim lagi. mungkin itu medium ya nanti. Itu bisa gitu, ya kayak gitu bisalah di-relate-kan dengan hobi. Hobi dulu ya. Lingkungan juga ngebantu. Kayak tadi kan ada, Moka tuh Kamis Inggris, Bahasa Inggris. itu sedikit ngebantu Iya, iya. juga kan. Ada teman-teman yang istilahnya, "Oh si ieu mah, ngebahas ieu," ya kita tonton, ieu teh maknana naon misalkan. Sesimpel itu juga alhamdulillah. Tiap Apalagi Kamis kalau ya. tiap Kamis alhamdulillah, apalagi kalau misalkan ada program khusus kayak angkatan kalian kan praktek speaking-nya sama saya, Iya, Iya. betul. bikin acara rutinan gitu. Iya, iya. Karena kan, seorang ahli itu harus banyak latihan. Kayak jago nari, itu berapa ribu jam dia jago. Hmm. Nyanyi berapa ribu jam dia latihan terus. Inggris juga sama, perlu perlu banyak latihan. Ya mudah-mudahan saya sih ngedukung ke Kang Nurman paguyuban ya. Misalkan ada rutinan, entah itu Betul. sebulan sekali, gimana lah, pasti kalian yang lebih paham. Kita diskusi bahasa Inggris misalkan, itu juga akan membantu saya rasa. Semoga nanti kita jadi program ya itu ya. Bisa, Jadiin program. bisa, mudah-mudahan ya. Oke, gitu aja. Lanjut mungkin ya Kang, Boleh. yang terakhir pertanyaan dari saya gitu. Cuma lebih ke penasaran nih, kan Primary itu basicnya lebih ke pendidikan bahasa Inggris. Betul. Nah, latar belakang Akang sendiri nih ngadain podcast di Primary dan tujuan Akang sendiri buat kedepannya gimana gitu. Untuk Jadi podcast-nya? penasaran. Iya, Oke. awal berdirinya podcast ini gitu. Ini saya juga baru minggu kemarin saya cek, kan ada yang nanya juga sama gitu. Kita dari kapan ya bikin podcast? Saya cek ke YouTube podcast pertama ya. Kita tuh podcast pertama itu sama Britney Kimberly, Oh tahu iya nggak? tahu, Britney. Itu podcast pertama kami. Oh, Ketika Britney masih SMA. Sekarang kan lagi Iya. kuliah di Di Cina ya? Bang, Di Bangkok. Ya, Bangkok. di Cina. Beijing, Bangkok. Iya, pokoknya lagi di Iya, luar lah di luar gitu ya. negeri. Bahkan kemarin juga saya lihat kontennya lagi nyanyi Cina yang Purab. Oh iya, Sekarang kan lagi rame Purab. lagi rame banget Purab tuh. Gitu ya. Nah, itu podcast pertama kami. Itu tuh di bulan Maret 2022. Jadi hampir 4 tahun. 4 tahun. Kita episode itu udah hampir 100 sekian lah. 100 ini tuh kalau tayang mungkin 109 atau 110 ya. Gue kurang lebih lah ya. Ya udah 100 lebih. Kita tujuan awalnya itu yang pertama, kita ada 3 nih, saya sering bilang, karena ada beberapa yang nanya juga. Ada 3 tujuan kenapa primary English, kursus bahasa Inggris kok bikin podcast. Kan gak nyambung gitu ya.
Jadi yang pertama itu kita tujuannya adalah silaturahmi. Kita, ada sih tujuan pribadi juga, saya seneng ngobrol orangnya, seneng berinteraksi gitu, sering dengerin sih lebih tepatnya. Jadi ketika nongkrong teh, saya mah lebih seneng dengerin orang ngomong. Oke. Gitu, oh si eta teh gitu, paling sedikit-sedikit nanya, "Nah bet bisa gitu?" Gitu. Itu tanpa saya sadari ternyata saya seneng gitu, seneng dengerin we cerita orang teh. Kayak ini, saya tiap tahun suka ada reunian SMA, Iya. hampir 20 tahun. Kemarin tuh pas Ramadan tuh 20 tahun 20 tahun. reunian terus meskipun orangnya tambah dikit gitu ya. Iya. Jadi udah 20 tahun terus gitu nya, 2006 sekarang 2002-an, 20 tahun betul. Jadi bukber terus, Keren. Belum lahir. konsisten. Belum lahir. Bener. Sakit banget. Aku mah kayaknya baru 2 tahun lah ya. Nah itu ya, saya Masih sih. pikir-pikir, paling seneng tuh dengerin cerita mereka gitu. Ada yang, "Saya udah ke luar negeri, cenah gini 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 gini," gitu ya. "Saya udah kerja di sini sini." Saya dengerin itu, resep gitu. Makanya bikin podcast itu ya, saya tujuannya pertama itu adalah silaturahmi, sering denger, sering ngobrol. Yang kedua itu, saya pingin warga Garut terutama ya, ini menjadi sarana belajar untuk ngomong, Iya. berani untuk ngomong. Ini mahal, saya rasa. Jadi, kan banyak orang yang istilahnya di pikiranna naon, ngomong nama hese gitu, Iya. "Ieu teh saya teh kumaha nyampein teh?" Sesimpel ini deh, Menyampaikan. ada yang mau ditanyain ketika di kampus atau di sekolah, jarang orang yang nanya. Padahal itu teh mahal. Iya. Mahal teh ketika orang nanya, itu udah jelas bahwa otaknya teh berpikir, "Kayaknya ada yang salah deh ini," misalkan gitu. Iya. Itu berarti proses pembelajarannya berhasil sebenarnya kalau nanya tuh. Ya, kan semisal gini, misalkan namanya gurunya, mungkin aja ada hal yang lupa gitu kan. Kalau misalkan nggak ada anak yang nanya, bisa aja mungkin rumus teh salah. Iya, Kita nggak pernah tahu loh. bener. Misalkan, ya rumus teh kieu nya, bisa gitu. Ternyata ada yang Yang salah. salah. Kadang terjadi itu. Ada kan? Iya. Makanya perlu tuh orang nanya, kumaha cara supaya berani? Ya harus ngomong, harus kayak gini nih. Harus banyak latihan. Terus sesimpel networking. Networking itu kalau harus pintar basa-basi kan? Iya, betul. "Hei Kang, mau basa-basi ka mana?" Gitunya misal, itu tuh perlu loh dan perlu latihan. Makanya ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, teman-teman ini ada latihannya lah, ada pengalamannya. "Oh saya pernah podcast di si ieu," misalkan gitu, kayak latihan. Nah ini menjadi wadah gitu, dan saya juga banyak belajar ternyata dari narasumber gitu ya. Itu jadi silaturahmi banyak. Yang ketiga saya pengen mendokumentasikan warga Garut. Oke. Jadi mudah-mudahan YouTube-nya masih ada 10 tahun, 20 tahun. Nanti Dika, Harus. Gesti 10 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang lihat lagi nih video yang Lihat ini. Video ini. proses. Prosesnya semoga Kita- kita nanti di stitch. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, bener. Iya. Kita nggak pernah tahu, mungkin Gesti nanti jadi bupati, Amin. Dika Iya. jadi menteri pendidikan. Amin. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi Betul. nanti lihat lagi videonya. Oh ini proses saya tuh dulu gitu. Jadi saya gitu sih tiga hal itu. Ya, Oke. yang lain-lainnya mah bonus lah. Kayak saya bisa ngobrol dengan teman-teman gitunya. Kan kadang kita ngobrol di luar konteks ya. Iya. Gitu. Jadi, saya pengen penasaran aja ngobrol-ngobrol santai. Betul. Itu sih. Paling utamanya mah silaturahmi ya, Kang, ya. Silaturahmi sih Paling penting. itu kan mahal. Betul. Mahal loh. Maksudnya kita ada sok lamun tidak ada podcast ini ya. Saya rek kumaha janjian ngobrolnya Gusti jeung Dika, di Kang Iya, Nurman betul sih. jeung apa ngahajakeun nge-DM, "Dik, padahal nggak kenal, kita ngobrol yuk, kita nongkrong guys, kita nongkrong di Gula Padi misalkan." Iya. Susah kan? Saha cenah ceuk geus teh dina DM. Iya Saha sih, ieu jol bener. ngajakan gitu kan. Tapi dengan adanya ini jadi media silaturahmi, Betul. kenal, tidak menutup kemungkinan ada Nah, kolaborasi-kolaborasi itu ke depannya ya, Kang, selanjutnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Nanti kalian punya bisnis sendiri, collab, banyaklah kemungkinan-kemungkinan besar. Betul. Peluang ke depannya. Hmm. Gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary Podcast ya untuk Dika sama Gesti ya. Kira-kira ada mau yang disampaikan nggak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan? Sekaligus mungkin closing statement dari Gesti sama Dika. Silakan. Oke, mungkin ada catatan buat teman-teman sih, pengalaman pribadi gitu ya. Apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian inginkan, usahakan. Itu sih. Karena meskipun kalian lahir dari keluarga yang seperti ini, seperti itu,
ketika kalian mau, apapun pasti terlaksana gitu. Dan khusus untuk teman-teman yang ada di pelosok-pelosok atau misalnya kalian nggak pede untuk bisa bisa memperkenalkan diri kalian, kalian harus pede banget karena hal itu adalah kunci untuk kesuksesan kalian, gitu sih. Oke, buat teman-teman semuanya, di sini saya mungkin memberikan beberapa pesan nih. Salah satunya contoh motivasi dari buku Bob Sadino yang berjudul Goblok Pangkal Kaya. Goblok di sini berartikan orang goblok itu biasanya nggak pernah nanggung-nanggung. Mereka nggak pernah berpikir untuk kedepannya gimana nih. Nah, orang goblok itu biasanya maju terus, mau gimana pun harus tetap maju. Nah, saya di sini mungkin berpesan buat teman-teman yang lagi berproses, yang lagi berjuang, jangan lupa tetap bersemangat dan jangan sampai langkah kalian berhenti di situ saja. Terima kasih. Menarik ya. Makasih ya nih Dika sama Gesti untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan lancar semua ya. Iya, Amin, amin. Kuliahnya selesai 4 tahun atau 3,5 tahun mungkin ya. 3,5 Iya. insyaallah. Cepetin aja. Dika yang mau kuliah juga lancar ya, mau Amin. mulai. Mudah-mudahan ya semuanya lancar lah ya. Amin, amin. Salam buat teman-teman Moka yang lain, Kepaguyuban juga dengan program-programnya juga lancar ya. Ya, Nuhun ya. Siap, Ya, atur hatur nuhun, Akang. Baik teman-teman, itulah Gesti dan Hardika dari Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2025. Terima kasih.